Pernah nggak kamu merasa kosong? Bukan sedih, tapi merasa hampa. Kamu bangun pagi, tapi rasanya nggak pengen ngapa-ngapain. Hal-hal yang dulu bikin kamu semangat, tapi sekarang malah terasa hambar. Kamu senyum di luar, tapi di dalam remuk. Dan kamu mulai berpikir, apa aku cuma lelah? Atau, apa yang sebenarnya salah dengan aku? Kalau kamu pernah ngerasain hal itu, mungkin kamu lagi berhadapan sama penyakit yang nggak kelihatan, tapi nyata adanya. Namanya depresi. Depresi bukan sekadar sedih. Ini penyakit mental yang memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan menjalani hidup. Bahkan, menurut WHO, depresi adalah penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Ada ratusan juta orang mengalaminya. Mereka tetap kerja, tetap ketawa, tetap terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam diri mereka sedang bertahan dari badai yang tidak terlihat. Dari mana datangnya depresi? Para ilmuwan menyebut bahwa depresi bisa muncul karena kombinasi ketidakseimbangan zat kimia di otak, seperti serotonin dan dopamin. Bisa juga genetik dari keluarga, penyakit fisik seperti kanker atau gangguan hormonal, dan tekanan hidup, mulai dari kehilangan orang terdekat, tekanan finansial, sampai rasa kesepian yang mendalam. Secara medis, seseorang bisa didiagnosis depresi jika mengalami minimal 5 dari 9 gejala ini selama 2 minggu atau lebih. 1. Kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. 2. Merasa putus asa atau tak berharga. 3. Gangguan tidur. 4. Perubahan nafsu makan. 5. Kelelahan terus-menerus. 6. Sulit konsentrasi. 7. Gelisah atau melambat. 8. Merasa bersalah berlebihan. 9. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup. Sayangnya, banyak orang yang mengalami hal ini tapi malah merasa bersalah karena lingkungan sering menganggap depresi sebagai kelemahan mental atau cuma overthinking. Padahal, depresi itu bukan lemah, tapi depresi itu luka. Sama seperti luka di tubuh, bedanya ini nggak kelihatan. Depresi itu bisa menyebabkan penyakit fisik. Ini karena otak dan tubuh itu satu sistem yang saling terhubung. Saat seseorang depresi, otaknya memproduksi hormon stres seperti kortisol secara berlebihan. Akibatnya, tubuh masuk dalam mode darurat terus-menerus. Ini bisa memicu sakit maag atau GERD, karena produksi asam lambung meningkat. Gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit karena saraf usus terganggu. Sakit kepala kronis, nyeri otot, susah tidur. Bahkan dalam jangka panjang, bisa merusak jantung dan sistem imun. Singkatnya, mental yang sakit bikin tubuh ikut sakit. Lebih parahnya lagi, kalau dibiarkan terus, depresi bisa membuat seseorang merasa hidup ini nggak ada gunanya. Setiap harinya terasa beban, nafas terasa berat, dan ya, banyak dari mereka mulai berpikir, kalau gitu, buat apa hidup? Data dari WHO menyebutkan, setiap 40 detik, satu orang di dunia meninggal karena bunuh diri, dan mayoritasnya berkaitan dengan depresi. Terus, solusinya apa? Yang pertama dan terpenting, kenali dirimu. Dengarkan tubuh dan pikiranmu. Kalau kamu mulai merasakan gejala-gejala seperti tadi, jangan abaikan. Jangan berpikir, gua cuma kurang bersyukur. Kamu itu butuh istirahat. Mungkin juga butuh pertolongan. Dan pertolongan itu bisa berupa curhat ke orang terpercaya, datang ke psikolog atau psikiater, menulis jurnal harian, menjaga tidur dan pola makan. Ingat, depresi bukan lemah. Depresi adalah luka. Dan setiap luka bisa sembuh. Kalau kamu mengenal seseorang yang mulai menjauh, terlihat lelah secara emosional, atau mulai berbeda dari biasanya, tolong temani dia. Jangan buru-buru menilai, dengarkan. Dan kalau kamu sendiri sedang berada di titik itu, ingat hal ini. Kamu nggak sendirian. Kamu layak untuk dibantu. Kamu masih berharga. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, coba tulis di komentar. Aku sedang berjuang, tapi aku mau sembuh. Karena siapa tahu, komentar kamu bisa jadi cahaya buat orang lain yang merasa sendirian. Dan kalau kamu punya teman atau keluarga yang mulai menjauh, mendadak murung, atau kehilangan semangat hidup, jangan tinggal diam, tanyakan kabarnya, kirimkan video ini. Kadang satu perhatian kecil bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kesehatan mental bukan cuma soal pikiran, tapi juga soal hidup, tubuh, dan masa depan. Karena depresi bukan cuma tentang kesedihan, tapi tentang bagaimana hidup bisa terasa hampa meskipun semuanya terlihat normal.
Jadi, yuk kita buka obrolan. Kita hilangkan stigma dan kita sembuhkan bersama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay sehat, stay berpikir, dan jangan pernah merasa sendiri.